Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan tentang proses atau bermacam-macam proses produksi yang dihasilkan menggunakan mesin freeze. Adapun minggu lalu sudah disampaikan materi tentang macam-macam pekerjaan mesin freeze ya. Dan pada hari ini Bapak akan memberikan lanjutan juga tentang proses produksi menggunakan mesin freeze, tetapi khususnya kita nanti akan menggunakan alat bantu yang namanya feeding head atau kepala pembagi. Nah, baik, untuk kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menerapkan standar operasional, prosedur teknik pembuatan roda gigi rek ya dan roda gigi lurus, kemudian menggunakan teknik pengepresan untuk pembuatan roda gigi rek dan roda gigi lurus. Nah, seperti itu. Jadi nanti sebelum Bapak akan menyampaikan tentang proses produksi menggunakan kepala pembagi, kemudian juga piringan pembagi, kemudian perhitungannya juga pembagiannya, sedikit akan Bapak coba tampilkan beberapa produksi yang bisa dikerjakan menggunakan mesin press dan dengan bantuan feeding head. Oke, lanjut ya. Di sini Bapak akan mencoba menyampaikan tentang bermacam-macam roda gigi ya. Pertama, roda gigi lurus. Di sini fungsinya untuk mengantarkan putaran dari satu poros ke poros yang lain, terdiri dari silinder atau piringan dengan gigi-gigi yang berbentuk radial atau berporos. Ya. Nah, ujung roda gigi ini tersebut berbentuk lurus tersusun terhadap aksi rotasi, dan roda gigi ini dihubungkan secara paralel, artinya porosnya dia sejajar seperti itu, dan tujuannya untuk mereduksi putaran tetapi tidak terlalu signifikan ya, perbandingannya juga tidak terlalu besar seperti itu. Sama halnya dengan di sini roda gigi miring ya, sama bedanya hanya pada gigi yang di sini itu berbentuk miring ya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk masih dalam satu poros ya, tetapi masih punya sudut kemiringan tertentu ya, bisa disesuaikan. Nah, di sini ada roda gigi herringbone ya. Herringbone di sini adalah poros yang memiliki dua atau lebih roda gigi ya. Tapi di sini adalah roda gigi miring. Tujuannya untuk apa? Untuk memindahkan putaran dengan torsi yang cukup besar. Jadi kalau pada alat-alat berat seperti traktor atau bikin kren yang cukup besar, itu biasanya nanti akan terdapat roda gigi yang jenis herringbone karena fungsinya untuk memindahkan torsi untuk putaran ya, tetapi dengan tenaga yang cukup besar. Kemudian next, clear dulu, next. Oke. Kemudian ada roda gigi lurus ya, atau pinion ya. Roda gigi rek yang di sini ya, ini adalah roda gigi rek. Di sini adalah roda gigi rek ya. Ini adalah roda gigi lurus. Oke ya. Dan fungsinya di sini adalah merubah antara putaran menjadi gerak lurus. Ya, pada saat roda gigi ini berputar, maka roda gigi yang di sini, yang di bawah ini, dia akan bergerak ke kiri ke kanan. Ya, contoh pengaplikasiannya adalah pada roda gigi yang terpasang pada setir, biasanya ada ya, pada saat kita putar setirnya maka adapun poros ini akan bergerak ke kiri kanan, mungkin roda akan bergerak ke kiri kanan, belok kiri kanan ya. Kemudian di sini ada roda gigi cacing ya. Nah, di sini ada porosnya ya, di sini ada roda gigi cacingnya ya, ada dua berpasangan ya. Nah, untuk poros nanti fungsinya untuk menghantarkan putaran
mungkin dari dinamo motor ya, atau mungkin dari poros berputar, misalnya dari baling-baling atau mungkin dari kincir air ya, dihubungkan, kemudian putaran terhubung ke poros cacing, kemudian memutarkan roda gigi cacing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mereduksi putaran yang cukup signifikan. Misalnya perbandingan 10:1 ya. Apa artinya? Pada saat poros ini berputar ya, poros ini berputar, maka 10:1 artinya poros cacing ini berputar 10 putaran, maka baru menghasilkan satu putaran penuh roda gigi cacing ya. Tujuannya untuk mereduksi putaran. Kemudian roda gigi helik dan roda gigi konis sama-sama ya, untuk mentransferkan atau mengantarkan putaran dari satu poros ke poros yang lain, tetapi dengan sudut-sudut tertentu ya. Keunggulan dari roda gigi helik adalah pada saat ini dihubungkan dengan putaran, maka keuntungannya adalah suara dan power yang dihasilkan untuk perpindahan putaran cukup besar. Seperti itu. Jadi apa akan mengulang? Untuk roda gigi rek dan pinion difungsikan untuk mentransferkan putaran menjadi gerak lurus kiri kanan ya. Pada saat poros atau roda gigi ini berputar, maka gigi rek di sini maka akan bergerak ke kiri dan ke kanan ya, seperti itu. Kemudian ada roda gigi cacing di sini, fungsinya untuk mereduksi atau merubah dari putaran yang sangat tinggi menjadi pelan ya. Adapun contohnya misalnya roda gigi cacing dengan perbandingan 10:1, maka fungsi dari poros ini pada saat dia berputar ya, 10 kali putaran, maka baru menghasilkan putaran satu penuh roda gigi cacing ini ya. Nah, kemudian ada roda gigi helik, kemudian roda gigi konis, fungsinya sama, yaitu untuk menghantarkan putaran dengan sudut-sudut tertentu ya, tergantung dari sekian sudut yang dibuat untuk perubahan dari horizontal atau vertikal menjadi sudut berapa derajat ya, tergantung dari kemiringan konis tersebut. Keunggulan dari roda gigi helik adalah pada saat menghantarkan putaran dia lebih mampu menghantarkan putaran dengan power yang cukup tinggi, atau biasanya apa ya, tidak terlalu banyak getaran atau suaranya tidak terlalu berisik, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, disinilah titik poin yang akan Bapak sampaikan ya. Nah, di sini kita mengenal dulu. Nah, ini adalah dividing head ya. Dividing head ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembagian pada proses pembuatan roda gigi lurus seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat perhitungan ya, kemudian pembagian pada roda gigi lurus ya, menggunakan apa? Kepala pembagi atau dividing head ya. Nah, di sini adalah bagian kelengkapan utuh dari kepala pembagi ya. Kemudian di sini ada piringan-piringan ya, ada piringan, ini piringan 3 jenis ya. Nah, di sini ada piringan jenis brown and shape ya. Karena apa? Karena di sini ada banyak sekali jenis, tetapi yang kita punya adalah jenis brown and shape yang sering digunakan untuk melakukan pembagian roda gigi ya. Dan di sini nanti juga ada piringan pembagian. Nah, di sini ada piringan sama berlubang juga, tetapi lubang di sini tetap hanya ada 24 lubang. Nah, nanti akan dapat jelaskan lagi. Ya, di sini nanti ada penguncinya di sini, kelengkapan pengunci pada saat nanti. Nah, terpasang di bagian sini. Pada saat ini diputar, maka nanti pengunci ini akan masuk ke lubang. Ya, masuk ke lubang mengunci pada
lubang yang keberapa. Oke, lanjut ya. Nah, proses freeze roda gigi ya, gambarannya seperti ini ya. Nanti di sini adalah mesin freeze, di sini mesin freeze-nya, kemudian memutarkan modul. Nah, di sini gambar pisau ya. Kalau kalian lihat ada roda gigi ya, pernah melihat membongkar motor, kemudian melihat bagian roda gigi, maka pisau-pisau yang digunakan untuk membuat roda gigi adalah bentuknya seperti ini. Namanya adalah pisau modul. Seperti itu. Ini adalah pisau modulnya. Nah, pisau modul terpasang pada mesin freeze. Kemudian di sini adalah bahan mentah atau besi yang sudah dibuat sekian berapa diameter, kemudian tebalan sekian, dipasang pada alat bantu yang namanya mandril. Ya, mandril ini adalah alat bantu yang difungsikan untuk mencekam. Mencekam apa? Bahan roda gigi, kemudian dicekam kembali. Mandril itu cekam kembali menggunakan cak yang terpasang pada kepala pembagi. Jadi posisi kepala baginya di sini ya. Ini nanti akan memutar bahan sekian putaran, kemudian disayat atau dimakan menggunakan pisau modul di sini. Seperti itu ya. Ini adalah pisau modul, ada banyak macamnya, tergantung nanti ukuran atau besaran roda gigi yang akan dibuat. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh untuk roda gigi modul atau apa cutter modul. Di sini nomornya modul M2, artinya modul 2, 20 derajat, kemudian nomor 8, 135. Artinya kita lihat tabel. Modul 2, artinya di sini kita punya modul dari nomor 1 sampai 8, ini adalah modul 2. Ya, nanti ada modul 3, ada modul 4. Ya, makanya dalam satu set mesin modul itu nanti ada 14 modul ya. Nanti di sini ada dari setiap modul itu ada 8 nomor. Nah, setiap nomornya itu hanya dapat digunakan untuk membuat roda gigi dengan jumlah 12-13 gigi ya. Nah, nanti di sini ada nih nomor 8, artinya adalah berarti pisau ini dapat digunakan untuk membuat roda gigi dengan jumlah 135 gigi ke atas atau gigi rek. Artinya bahwa nomor 8 ini dapat digunakan untuk membuat roda gigi rek ini. Nah, seperti itu ya, ini ya. Nah, ini nanti untuk pembuatan roda giginya di sini pisaunya menggunakan yang nomor 8. Nah, di sini tertulis nomor 8135. Maka dengan tabel di sini sesuaikan, maka dia dapat digunakan untuk membuat roda gigi rek. Ya. Nah, misalnya saya ingin membuat roda gigi jumlah 32, maka dengan modul 2. Modul ya, modul ada modul 2, modul 3, modul 4, ya, modul 2,5. Nah, nanti karena kebetulan kita M2, modul 2, maka jumlah giginya 32, maka dapat digunakan pisau nomor 5 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lebih mendekat lagi kepada bagian-bagian kepala pembagi ya. Pembagian langsung ya, tadi sudah ditampilkan bahwa di bagian kepala pembagi itu memiliki piringan pembagian langsung ya. Maka di sini terdapat 24 lubang ya, dengan alur yang dipasang secara permanen. Dengan demikian terdapat kemungkinan untuk membagi lingkaran secara langsung dalam 2 pembagian, 3 bagian, 4 bagian, 6 bagian, 8, 12, dan 24. Ya, kalau kita ingin membuat segi 6 misalnya, kepala baut segi 6, maka setiap seginya dia memiliki 4 lubang. 4 lubang lompat, 4 lubang lompat, 4 lubang lompat ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita bikin segi 8 misalnya, segi 8, maka setiap segi tepinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka setiap seginya dia memiliki 3 lubang. Kalau segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, setiap seginya memiliki 4 lubang.
ya. Dan ini jumlahnya akan tetap tidak bisa diganti, ya, tertempel secara permanen, dan kalaupun diganti pun juga jumlahnya tetap 24, ya, tidak bisa diganti seperti yang piringan di sini. Ini adalah piringan membagi yang nantinya akan bisa disesuaikan dengan jumlah gigi yang akan dibuat. Baik. Nah, di sini ada pembagian tidak langsung, ya. Artinya pembagiannya menggunakan plat pembagi yang terpasang pada bagian di sini, ya. Tadi udah Pak jelaskan bahwa lubang pada piringan yang di sini itu bisa diganti. Nah, nomornya di sini, ya, ada seri A dan seri B. Ya, seri A, seri B. Nah, bedanya apa seri A? Seri A nomor 1. Maka dalam satu piringan ini, kok kenapa ada dua? Maka bolak-balik antara depan dan belakang itu memiliki lubang. Bagian depan 30, 41, 43, 48, 51, 57. Bagian belakangnya 69 di bagian baliknya. Maka bagian depannya ada, bagian belakangnya pun juga ada untuk seri A. Ya. Nah, biasanya adalah dengan jenis Cincinnati. Nah, kemudian untuk seri B itu Brown and Shape, ada beberapa macam, ya. Cuman apa akan tampilkan hanya 3. Satu itu adalah pisau dengan lubang 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya apa ini? Dalam satu piringan muka ini, ya, kalau yang seri B tidak bolak-balik, ya. Satu plat bulat ini hanya memiliki lubang yang terdapat di tabel ini. Ya, 15 artinya ada 15 lubang di sini. Urut, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 15. Yang 16, yang baris kedua 16 lubang. Kemudian yang 17 baris ketiga 17 lubang. 19 lubang, 20 lubang. Itu ya, nanti coba akan Pak tampilkan lagi seperti apa. Bapak akan carikan, ya. Nah, seperti ini. Artinya apa? Ini ada 15 lubang, 16 lubang, 17 lubang, 18 lubang dalam satu putaran. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian kalau kita bongkar lagi lebih dalam, ya, bahwa di dalam kepala pembagi, ya, di sini kepala pembagi ini memiliki perbandingan, dan di pasaran ada 2 jenis kepala pembagi yang harus kita kenal, ya. Nah, untuk kepala pembagi yang kita punya dan sering digunakan adalah kepala pembagi yang jenis jenis 40:1. Artinya apa? 40 putaran engkol di sini, ya. Jika putaran engkol ini diputar 40 kali putaran, maka baru menghasilkan satu putaran pada benda kerja. Ya, itu artinya 40:1. Putaran engkol kita putar 40 kali terus, maka benda kerja yang terpasang di sini itu baru berputar satu putaran. Nah, kita lihat. Nah, sini. Kita memutar ini. Memutar engkol yang di sini, engkol kepala bagi, putar 40 kali. Set, 1 2 3 4 sampai 40 kali, maka di sini benda kerja atau piringan pembagian langsung ini baru berputar satu kali putaran. Itu artinya pembagian 40:1. Dan ada lagi jenis yang kedua, yaitu piringan dengan pembagian 60:1. Tapi itu jarang sekali digunakan atau di pasaran. 60 artinya apa? 60 putaran engkol. Putaran engkol ini baru mampu menghasilkan satu putaran penuh pada benda kerja. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah mulai contoh, ya. Contoh untuk proses pembuatan roda gigi lurus, ya. Kita contohkan akan dibuat roda gigi dengan jumlah gigi 64, ya. Roda gigi tersebut dikerjakan dengan mesin fris menggunakan kepala pembagi. Tentukan putaran engkol dan piring pembagi yang digunakan. Oke,
ya. Berarti kita lihat kalau di sini sudah jelas, berarti perbandingan kepala pembaginya adalah 40. Maka untuk mencari N, 40 dibagi Z. Z itulah jumlah giginya, 64. Berarti 40 dibagi 64, 40 dibagi 64 dengan 5/8. Artinya bisa disederhanakan lagi dibagi 8. 64 bagi 8, 8, 40 bagi 8, 5. Artinya 5/8 putaran. Nah, sampai angka terakhir ini belum selesai untuk menentukan putaran engkolnya. Nah, putaran engkolnya seperti ini. Ini tuh harus putar berapa putaran untuk menghasilkan ruang gigi dengan jumlah 64. Giginya yang mana? Oke, nah nanti di sini ada 64 gigi ya, dengan kepala pembagi yang perbandingan 40/1 ya. Nah 5/8 ini belum selesai, maka 5/8 kita harus sederhanakan lagi, disesuaikan dengan piringan pembagi yang ada ya nih. Maka engkol harus diputar 5/8 tiap bagiannya ya. Piringan pembagi yang digunakan adalah piringan pembagi seri B1 di sini. B1 ya. Dengan jumlah 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, maka dalam hal ini dapat diambil yang bisa dibagi 8. Yang mana? Yang bawah 5/8. Ambil yang angka 8. Maka dari piringan di sini yang bisa dibagi 8 yang mana? Yang 16. Maka dari itu disesuaikan lagi. Maka N 5/8 dengan 10/16 ya. Jadi untuk penyebutnya 8 ini jadikan 16. Kenapa 16? Disesuaikan dengan piringan yang tersedia yaitu 16 atau bisa dibagi dengan 8 ya. Maka jadi engkol diputar 10 lubang atau hingga lubang ke-11 pada piring pembagi yang mempunyai lubang jumlah 16. Kita lihat di sini. Piringan pembagi dengan jumlah 16 ya. 5/8 atau 10/16 artinya kita memutarkan engkol sebanyak 10 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini ya. Jadi pada saat nanti penguncinya awalnya di sini, kemudian kita putar sampai lubang di sini kita tancapkan. Kita kunci di sini ya. Jadilah satu gigi ya. Untuk gigi yang kedua gimana? Setelah proses selesai, baru nanti kalian tinggal menambahkan 10 lubang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Gigi yang kedua selesai, tambah lagi 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Gigi 3 selesai sampai dengan gigi yang 64. Nah ini ya. Jadi nanti kalian harus melakukan beberapa kali pembagian sampai nanti terbentuk 64 gigi dengan putaran engkol 10 lubang. Contoh kedua ya, hitung NC untuk 12 pembagian ya, dengan rumus yang sama. N sama dengan 40/Z atau T ya, sama ya. Jadi 40 dibagi 12 dengan 3. 4/12 artinya 4 dari mana? Sisa perkalian 3 kali 12 disederhanakan bagian campuran ya. 40 dibagi 12 bisanya 3. 3 kali 12 36. 40 kurangi 36 4. Berarti sisanya 4. 3 4/12 sama dengan
3, 2 per 6. Sama dengan 3, 6 per 18. Sesuaikan lagi. Piringan yang ada ternyata yang bisa digunakan adalah 18. Kenapa nggak pakai yang 12? Ya, maka kita sesuaikan lagi. Mana piringan yang bisa dibagi 12? Kok nggak ada? Maka disederhanakan. Kita cari yang lebih mudah. Maka piringan yang di sini, jumlah lubang yang di sini yang bisa dibagi 6 adalah 18. Kita sesuaikan kembali. Jadi, didapatlah 3 putaran penuh ya, ditambah 6 lubang pada piringan pembagi jumlah 18. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat mengerti ya. Nah, kita coba lihat, cek piringan yang jumlahnya 18. Di sini yang warna kuning. Ya. Artinya 3 itu tiga putaran penuh. Dari sini awalnya semuanya dari sini putar 3 putaran penuh. 1, 2, 3 ditambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di sini. Ya. Maka maaf di sini ya. Oke, di sini. Maka untuk segi kedua ya. Segi kedua gimana? Putar dulu 3 kali. 1 balik ke sini, 2 balik ke sini, 3 balik ke sini, ditambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi kedua selesai. Artinya atau gigi kedua selesai. Gigi yang ketiga bagaimana? Putar lagi 3. 1, 2, 3 ditambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali ke sini. Ya. Seterusnya sampai nanti terbentuk 12 pembagian atau segi 12 atau gigi 12. Nah, tergantung nanti penempatannya. Ya. Nah, seperti itu contohnya dalam penggunaan kepala pembagi dan perhitungannya. Ya. Nah, itu silakan nanti kalian coba ulang-ulang kembali tentang materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang khususnya di kepala pembagi ya. Kalau menggunakan pembagian langsung di sini cukup mudah ya. Kalau kita ingin membuat segi 12 artinya setiap seginya kita memiliki satu lubang. Satu ya. Maaf, dua lubang ya. Dua lubang. Berarti setiap seginya dia dua lubang. 1, 2. Segi kedua 1, 2. Segi ketiga 1, 2 sampai nanti terbentuk 12 gigi atau 12 segi seperti itu. Cuman kalau dari pembagian ini tidak bisa, maka kita harus menggunakan piringan pembagi sesuai dengan contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, itu saja. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Untuk lebih memperjelas materi, Bapak akan coba berikan soal latihan di sini ya. Nanti silakan kalian kerjakan di sini ada 5 soal ya. Gampang ya. Nanti untuk materi Bapak akan juga sharekan di classroom ya. Karena sudah ada materi tentang soal-soal yang Bapak sampaikan di sini. Kemudian juga perhitungannya juga di sini ada ya. Silakan nanti dikerjakan kemudian diupload di classroom. Terima kasih. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan, kemudian waktunya masih cukup panjang. Kemudian kalau sudah selesai silakan diupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.